Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita akan diperjumpakan kembali melalui ibadah PWGT secara live streaming. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Keluarga Nyonya Elizabeth Pasapan, keluarga Nyonya Diana Selvi Pakan, keluarga Nyonya Agustina Sumbung, Nyonya Farada Diba, dan keluarga Nyonya Esther G. Balabandaso. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyi berhimpun semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengaminkan pembacaan Mazmur, kita akan angkat pujian Kitab Suci Hartaku. Tak ternilai hartamu.
tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman, akan dipimpin oleh saudara kita Oktavina Lumembang. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa ibu-ibu PWGT Jemaat Masale, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Namun itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang tetap kami nikmati sepanjang hari ini. Ya Tuhan, lewat persekutuan, ibadah PWGT Jemaat Masale, kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan, rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan membuka rahasia firman-Mu kepada kami, sehingga itu menjadi kelegahan dalam hidup ini, terutama membawa sukacita dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jauhkan dari kami kuasa gangguan kegelapan yang mudah merampas pemberitaan akan firman-Mu, dengan jalan mengalihkan kami, mengalihkan pikiran kami ke tempat-tempat yang lain. Engkau berkati kami semua Tuhan, di dalam membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan pembacaan Mazmur berbalasan kita dari Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya beri satu tema, aman dalam kuasa Tuhan. Aman dalam kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa ibu-ibu PWGT Jemaat Masale dan keluarga yang mendapat mimbar pelayanan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan sambil menghayati dan menjadikan pegangan dalam hidupnya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana kita telah memasuki era serba modern, kecenderungan kita sebagai manusia untuk mengandalkan kemampuan potensi yang dimiliki, juga potensi melalui teknologi yang tinggi dan canggih. Tetapi tanpa kita sadari bahwa mengandalkan potensi dan kekuatan, kemampuan yang ada pada diri kita, umat manusia, dengan perlengkapan teknologi canggih sekalipun mempunyai keterbatasan. Bahkan itu tidak menjamin sedikit pun tentang kelangsungan kehidupan kita. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan dan potensi yang ada dalam dunia ini.
melalui bacaan kita pada malam hari ini dari Mazmur pasal 23, itu menjadi sebuah kesaksian yang akan dan patut kita jadikan contoh dan teladani di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, tidaklah berarti bahwa hidup kita manusia tidak punya apa-apa. Ya. Karena memang Tuhan telah menciptakan kita semua segambar dan serupa dengan Dia. Sehingga ada potensi, ada kemampuan dalam hidup kita, memampukan kita dalam menata kehidupan ini, dalam menikmati suasana shalom. Sayang sekali, potensi ini telah dirusak oleh kuasa dosa. Oleh karena itu, betapa sulitnya kita nikmati terus-menerus potensi. Karena segambaran kita dengan Tuhan, ia telah menjadi rusak karena tidak kesetiaan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Mengarah kepada Kejadian pasal 3. Ya. Tetapi melalui firman Tuhan dalam Mazmur 23 adalah sebuah kesaksian hidup oleh seorang tokoh yang berada dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Raja Daud. Kita semua mengenal Raja Daud. Siapa Raja Daud? Dia dipakai Tuhan membuat bangsa Israel boleh dikagumi oleh bangsa-bangsa lain karena di dalamnya ada kuasa Tuhan. Bukan karena kuasa Daud, bukan karena kemampuan Daud, bukan karena apa yang dimiliki oleh Daud, tetapi karena di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri Daud. Tetapi Daud dalam menunaikan tugas panggilannya sebagai pemimpin bangsa Israel, sebagai orang yang diberi tugas oleh Tuhan, dia tidak pernah melupakan sumber yang memungkinkan dapat melaksanakan tugas dalam menghidupi kehidupannya ini dengan penuh kedamaian. Daud tidak lupa siapa yang memberi dia kekuatan, siapa yang memberi dia kemampuan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dalam menikmati kehidupan dengan penuh kedamaian. Daud tidak lupa, Daud tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia sadari bahwa dia mendapatkan itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Raja Daud mempunyai banyak musuh. Dalam menata kehidupan bangsa Israel, ia berhadapan dengan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan, tetapi melalui kesaksiannya dalam pembacaan kita pada malam hari ini lewat Mazmur 23 yang membayangkan kepada kita bagaimana pergumulan yang dia hadapi pada waktu itu. Tetapi sungguh luar biasa, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bahkan dikatakan di bawah bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud, meskipun dia berhadapan dengan begitu banyak musuh, begitu banyak tantangan, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka ia selalu dalam kondisi apapun, dia katakan bahwa saya tetap merasa aman dan tentram. Meskipun ada begitu banyak musuh yang dia harus hadapi, banyak tantangan, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, dalam kondisi apapun dia mengatakan bahwa saya merasa aman dan tentram. Sehingga Tuhan dilihat oleh Daud sebagai gembala, dan Daud ini adalah kawanan gembalaannya. Ia menyatakan bahwa Tuhan selalu mengantar ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat sebuah kerbau atau sapi ketika mendapatkan sebuah rumput yang hijau sejuk dan air, sungguh sukacita.
Daud juga merasakan bahwa Tuhan selalu menuntun saya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud dalam segala kehidupannya. Sebagai penghayatannya begitu dalam bahwa berserah diri kepada Tuhan, kita akan menemui dan menjumpai berkat-berkat Tuhan yang membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, Daud menghayati ini bahwa ketika kita berserah diri kepada Tuhan, ketika Daud berserah diri kepada Tuhan, dia menemui, dia menjumpai berkat-berkat Tuhan yang membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Ya. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berserah diri kepada Tuhan, kita akan menemui, menjumpai berkat Tuhan yang membawa dalam kehidupan kita ketenangan. Dan segala apa yang kita butuhkan pasti Tuhan lapangkan jalan dalam kehidupan kita. Daud berhadapan dengan musuh-musuh, dia tetap merasa aman. Dia tetap merasa tentram. Karena itu tadi saya katakan, dia mengatakan bahwa gada dan tongkat Tuhan sebagai senjata gembala. Yaitu kuasanya yang memeliharakan sehingga ia tetap merasa aman sekalipun dia berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Siapa katakan bahwa Daud tidak menghadapi begitu banyak cobaan dan tantangan? Bukan cuman kita saat ini menghadapi begitu banyak tantangan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab juga dari dulu telah menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan termasuk tokoh Daud. Tetapi mengapa tokoh Daud bisa melewati semuanya itu, bahkan dia menceritakan lewat mazmur pujiannya ini bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia mengimani, dia berserah kepada Tuhan bahwa ketika saya di dalam Tuhan, saya aman dalam kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ada ketenangan dalam hidup kita yang kita jumpai. Sehingga apapun yang dijumpai oleh Daud, apapun yang dihadapi oleh Daud, dia mengatakan bahwa ada gada dan tongkat Tuhan yang senantiasa akan membimbing saya dan menuntun saya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, lewat kesaksian dan pengalaman rohani dari Daud, membuat satu pernyataan bahwa sepanjang hidupnya, ia akan hidup di dalam rumah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Karena Daud telah merasakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya, menjadi sebuah kesaksian bagi dia bahwa saya akan terus berada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya akan terus berada dalam rumah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ini menjadi pegangan buat kita bahwa ketika kita telah menjalani kehidupan sepanjang ini, berapa tahun kita ada di dunia ini dalam pemeliharaan Tuhan, meskipun kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, kita masih ada sampai pada malam hari ini sebagaimana ada itu karena pemeliharaan Tuhan. Baiklah, kita juga menjadikan sebuah kesaksian dalam kehidupan kita bahwa saya ada ini karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saya ini aman karena ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyelimuti saya, menyelimuti keluarga saya, melindungi keluarga saya. Walaupun saya harus berhadapan dengan begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan. Dan mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara pernah mengatakan ketika menghadapi cobaan dan tantangan itu, bagaimana saya dapat melewatinya. Tetapi puji dan syukur, sampai pada malam hari ini ada kasih Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Baiklah, itu menjadi pegangan buat kehidupan kita, terutama buat keluarga yang mendapatkan mimbar pelayanan pada malam hari ini bahwa ternyata ternyata keluarga saya ini senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Saya tidak akan pernah kekurangan karena ada Tuhan yang senantiasa menuntun saya. Meski ini juga menjadi prinsip sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dalam masa-masa Paskah,
Tuhan telah menebus segala dosa kita. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita percaya bahwa kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka potensi segambaran kita dengan Tuhan dipulihkan sehingga kita menyadari bahwa lewat usaha, lewat pekerjaan kita akan tersalur berkat-berkat Tuhan. Bagaikan kawanan binatang yang digembalakan, yang selalu diantar ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kristuslah yang menyempurnakan segalanya, ia pun memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, maka kuasa dan kasih-Nya melalui gada dan tongkatnya akan memelihara kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Daud bahwa dia tidak akan takut bahaya karena ada gada dan tongkat Tuhan yang akan memelihara kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan kita akan menikmati hidup ini senantiasa dalam suasana shalom. Karena ada Tuhan yang senantiasa akan bersama dengan kita. Dan Tuhan telah mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik yang tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya tersesat. Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Untuk itu jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah khawatir bagaimana kehidupan kita esok hari ke depannya. Tetapi mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengiringi persembahan kita akan menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan firman-Mu telah Engkau memperdengarkan kepada kami semua. Untuk memungkinkan kami menyaksikan bahwa betapa Engkau mempedulikan kami. Engkau sebagai gembala yang menggembalakan domba-domba-Mu. Engkau selalu peduli akan kehidupan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa ada, Tuhan senantiasa bersama dengan kami dan akan senantiasa membukakan jalan bagi kami dalam menikmati shalom kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menanamkan firman-Mu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami, sehingga menjadi sebuah kesaksian yang kami perlihatkan bahwa kami hidup, kami menikmati kehidupan karena anugerah Tuhan. Biarlah kami juga
Tuhan jadikan sebagai alat untuk mengundang sesama kami manusia menemukan dan menjumpai rahasia kehidupan. Bahwa hanya berlindung kepada Tuhan, berlindung di dalam kuasa Tuhan, kami merasa aman. Juga dalam menghadapi berbagai banyak tantangan, hanya di dalam Tuhan kami menemukan segala solusi. Ya Tuhan, apapun yang sampai pada saat ini menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari Tuhan senantiasa melapangkan jalan bagi kami, memberikan kami kekuatan dalam melewati setiap tantangan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam segala langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh Tuhan, kepadamu kami berdoa buat keluarga yang mendapatkan mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kepadamu Tuhan kami berdoa buat keluarga Nyonya Esther Galabandaso. Keluarga bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mereka terus alami dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau berkati ibu terkasih Ibu Esther Galabandaso dalam kehidupannya bersama dengan anak-anak. Kiranya Tuhan terus memelihara hidupnya, memberikan umur panjang, memberikan kekuatan kesehatan kepadanya. Engkau memberkati dia Tuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua tunggal. Engkau memberkati dia dalam segala pelayanannya Tuhan. Biarlah Ibu Esther Galabandaso senantiasa merasakan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupnya. Engkau berkati segala usahanya Tuhan, segala harapannya, segala rencananya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Kepadamu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan buat saudara Indra yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan hadir di sana menjamah tubuh saudara Indra yang sakit. Tuhan, Engkau angkat penyakitnya. Sehingga suatu hari kelak nanti saudara Indra boleh pulih kembali Tuhan. Boleh kembali menjalankan tugas tanggung jawabnya, menikmati shalom kehidupan dari Tuhan bersama dengan istri dan keluarga. Ya Tuhan, Engkau berkati Erwin dalam masa muda, dalam segala harapan, dalam segala rencana. Biarlah saudara Erwin Tuhan dalam menikmati hidup anugerah Tuhan, senantiasa percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan dia dalam melewati setiap tantangan kehidupan, dan apa yang saudara Erwin harapkan, rencanakan dalam hidupnya, rindukan dalam hidupnya Tuhan, Tuhan akan senantiasa membukakan jalan bagi saudara Erwin. Ya Tuhan, segenap keluarga dimanapun berada, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu juga ya Tuhan kami berdoa buat keluarga Nyonya Agustina dan Nyonya Faradiba Sendi. Mereka bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan yang sampai pada saat ini Engkau senantiasa nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan, mereka senantiasa sehat dan kuat. Mereka mengimani Tuhan bahwa karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga mereka senantiasa sehat dan kuat. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Opa Edi yang pada saat ini masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Opa Edi sehingga Opa Edi boleh sembuh ya Tuhan, boleh kembali menikmati hidupnya seperti hari-hari sedia kala ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu kami berdoa buat Bapak Sendi, Wendy, Bapak Randy, bahkan Ibu Yani Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupan keluarganya Tuhan, Engkau menyatakan yang terbaik. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik lewat pekerjaan mereka. Apa yang mereka harapkan, rindukan dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik, karena kami percaya Engkau Tuhan bahwa segala yang terbaik,
segala yang kami harapkan dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa akan menyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati Ibu Agustina dan Ibu Faradiba ya Tuhan dalam hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah kedua ibu terkasih senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Dan segala berkat-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami memohonkan berkat-Mu buat cucu-cucu dalam kehidupannya, dalam pendidikannya. Buat saudara Gladys telah mengikuti ujian tes di perguruan tinggi di Unhas Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan Gladys ya Tuhan. Saudara Chelsea telah mengikuti ujian di jenjang SMA. Kiranya Chelsea boleh lulus dan Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Kami berdoa kepadamu buat Octavia yang akan mengikuti ujian pada tanggal 3 Mei. Kiranya Tuhan membungkus dia dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan dia kekuatan, kesehatan, sehingga Octavia bisa mengikuti ujian dengan penuh sukacita dan dia dapat menjawab setiap soal yang diperhadapkan kepadanya Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kami berdoa buat Amora, Dikto yang akan masuk dalam SD dan TK. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Dan buat Melani yang pada saat ini sedang mengikuti PKL di Jogja, kiranya Tuhan membungkus dia dengan kasih dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Melani yang ada di Jogja senantiasa aman dalam lindungan kuasa Tuhan, meskipun jauh dari keluarga, tetapi keluarga percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan dia di sana. Kami bersyukur bersama dengan keluarga ya Tuhan atas pertambahan usia buat cucu terkasih Quincy genap setahun pada tanggal 21 April yang lalu. Terima kasih pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan anak terkasih Quincy. Kiranya Tuhan terus membungkus dia dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Lewat pendampingan kedua orang tua, bahkan opa dan oma. Ya Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Nyonya Elizabeth Pasapan dalam hidupnya bersama dengan suami dan anak-anak. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan yang terbaik, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang kepadanya. Berkati mereka Tuhan dalam segala usahanya. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidupnya. Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Biarlah mereka senantiasa bersukacita dalam menikmati hidup anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat keluarga Nyonya Diana Selvi Pakan. Dalam hidupnya bersama dengan keluarga, Engkau berkati suami tercinta dalam menjalankan setiap tugas dan pekerjaannya. Biar lewat pekerjaannya, lewat usahanya Tuhan menyatakan berkat-Mu dan keluarga selalu bersukacita atas segala kebaikan berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan keluarga mereka. Buat anak-anak Tuhan dalam pendidikannya Tuhan memberkati. Biarlah anak-anak dalam meraih segala cita-cita mereka, harapan mereka, mereka boleh raih di dalam naungan dan kasih sayang Tuhan. Engkau berkati segenap orang tua, keluarga yang jauh dari Makassar Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, keluarga telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu Tuhan, Engkau berkati tanda ungkapan syukur mereka ya Tuhan. Engkau berkati yang masih ada pada kami semua dalam segala kehidupan kami, biarlah kami dapat menjalankan setiap berkat Tuhan, mengelola berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap pengurus PUGT Jemaat Masale dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan programnya. Tuhan memperlengkapi mereka, biarlah segenap pengurus bersukacita, tetap setia dalam menjalankan setiap tugas yang diembankan kepadanya.
Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat Opa dan Oma, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti ibadah. Tuhan memberkati kehidupan mereka, menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau dengarkan setiap doa seru sembahyang mereka Tuhan, rencana mereka, harapan mereka Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh dan proses pemulihan. Ada Ibu Deborah, Ibu Alfrida, Oma Taknak, Bapak Jonathan, Audi Mantiri, bahkan masih ada Tuhan yang mungkin belum kami sebutkan namanya. Mari Tuhan berkati, kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Engkau berkati setiap obat yang mereka konsumsi, pendampingan keluarga Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Engkau berkati Ibu terkasih, Ibu Meti Timbang Tuhan, yang pada malam hari ini sebagai liturgis Engkau memberkati dia dalam hidupnya bersama dengan keluarga, segala harapannya Tuhan, segala rencananya Tuhan. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupannya. Ya Tuhan, Engkau berkati Bapak Pendeta sekeluarga. Biarlah Bapak Pendeta sekeluarga terus merasakan kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan dalam segala hidupnya, dalam segala pelayanannya di Jemaat Masaleh. Ya Tuhan, Engkau berkati tim multimedia, biarlah mereka terus merasakan kasih-Mu, mereka tetap sehat dan kuat dalam mengangkat tugas pelayanan bersama. Ya Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan dengan perantaraan Roh Kudus akan senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kita saat ini kekal selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada malam ini atas nama segenap keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita Octavina yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam pelayanannya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hermiati Delima, Cali dan Nando yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.